Cerita dimulai dari sekumpulan anak SMA yang tetap masuk sekolah padahal beberapa hari lalu baru selesai ujian. Sebenarnya waktu itu sudah tidak ada jam pelajaran apapun. Hanya saja mereka tetap masuk sekolah demi uang jajan. Ada Susi, Rani dan Tika. Mereka adalah anak kelas 2 SMA. Ketiga siswi itu merasa bosan karena hanya main-main di area sekolah selama berjam-jam. Akhirnya untuk melepas rasa bosan, mereka keluar area sekolah melalui pagar beton sekolah yang sudah lama jebol dan hanya ditutupi dengan beberapa bangku sekolah yang rusak. Ketiga siswi itu merasa lebih mudah lewat sana ketimbang mesti susah-susah memanjat ke atas pagar. Sambil tertawa lepas, ketiganya tak sengaja berpapasan dengan beberapa anak laki-laki yang juga keluar area sekolah. Namun mereka seperti berencana kembali ke sekolah melalui dinding yang jebol itu. Anehnya, ekspresi anak-anak lelaki itu begitu pucat. Tanpa pikiran aneh-aneh, Susi dan kedua sahabatnya terus berjalan melewati rumput-rumput liar yang tinggi dan berencana menuju warung bakso yang berada di sebelah sekolah mereka. Jalan ini adalah jalan yang biasa digunakan anak-anak untuk bolos. Jadi sudah jadi rahasia umum di antara para murid. Tika yang berjalan paling belakang berhenti sebentar mengamati sebuah rumah yang baru dibangun. Sementara Susi dan Rani menoleh ke belakang karena menyadari langkah Tika berhenti. Tika bertanya, bukankah area ini sebelumnya adalah makam keluarga? Susi yang rumahnya tak jauh dari sekolah menjawab bahwa memang benar ini dulunya area makam keluarga yang berisi 4-5 makam. Namun karena si pemilik tanah butuh uang dan kebetulan lokasi tanahnya dekat dengan jalan raya, mereka menjualnya setelah memindahkan makam-makam itu. Tanah itu segera laku dan kini dibangun rumah oleh pemilik tanah yang baru. Mendengar penjelasan Susi, Tika tak mengalihkan pandangannya dari rumah yang belum sepenuhnya jadi itu. Rumah itu berada di belakang warung bakso. Mungkin setelah rumah jadi dan ditempati, warung bakso itu harus mencari lokasi baru, sebab tanah tempat warung bakso berdiri adalah halaman pemilik rumah. Begitu lanjut Susi. Tika yang malah asik mengelilingi bangunan rumah itu malah tertarik dengan teras samping rumah yang menghadap langsung ke area persawahan. Ia punya ide, bagaimana kalau pesan bakso dan dimakan di teras rumah itu? Mumpung rumahnya belum jadi dan belum ada orangnya, mereka bisa makan bakso sambil menikmati hamparan pemandangan sawah. Yang lain langsung sepakat. Sebab dilihat dari kejauhan, sudah nampak warung bakso yang berdinding bilah-bilah bambu itu sedang dipenuhi anak-anak sekolah. Susi bertugas memesan bakso dan meminta diantar ke rumah yang masih belum selesai itu. Sedangkan Tika dan Rani mencari lokasi yang nyaman untuk mereka makan bersama. Tak lama penjual baksonya datang dengan membawa 3 mangkuk bakso dan disusul Susi yang membawa 3 gelas es jeruk di nampan. Setelah menurunkan makanan dari nampan, pemilik warung bakso mengatakan jangan lama-lama makan di sini. Jangan masuk rumah juga. Saat ditanya kenapa, pemilik warung bakso hanya bilang takut ketiga siswi kejatuhan material proyek atau sejenisnya. Jawaban yang masuk akal untuk diterima ketiga bocah itu. Mereka berjanji hanya akan makan bakso di sana dan mengembalikan mangkuknya begitu selesai. Pemilik warung bergegas pergi. Sedang ketiga siswi itu menikmati bakso yang kuahnya masih mengepul. Di saat mereka tertawa lepas, Tika seperti merasa ada yang mengintip mereka. Bocah itu segera menoleh ke tempat ia merasa diintip. Namun tak ada siapapun. Sementara kedua temannya masih menikmati baksonya. Tika yang mulai tak nyaman dengan tempat itu segera menghabiskan baksonya. Ia kemudian kembali melihat ke arah yang tadi. Sekarang dia melihat ada seperti seorang anak kecil di dalam rumah yang masih belum jadi itu. Anak itu lari-lari di balik kayu-kayu yang menopang atap bangunan. Tika menanyakan pada Susi dan Rani, apa yang dilakukan anak kecil di dalam rumah itu? Susi dan Rani refleks menoleh mengikuti jari telunjuk Tika. Namun mereka tak melihat apapun. Tika masih tertegun mengamati anak kecil yang kini perlahan mendekat. Seolah diketahui bahwa Tika menemukan dirinya.
Tapi ngerinya, semakin bocah itu mendekat dan keluar dari ruangan gelap di dalam rumah, tubuhnya semakin transparan dan lenyap begitu saja. Tika menjerit ketakutan membuat dua sahabatnya khawatir. Mereka segera kabur menjauh dari area rumah, meninggalkan mangkuk-mangkuk dan gelas di sana. Suara itu tentu tak terdengar sampai warung bakso yang ada di depannya, sebab warung terlalu ramai. Rani mendatangi pemilik warung dan hendak membayar. Tapi ia juga meminta maaf sebab tak berani membawa kembali mangkuk dan gelasnya karena Tika baru saja melihat penampakan di dalam rumah itu. Belum selesai bercerita, pemilik warung nyeletuk. Temanmu lihat juga anak kecil yang lari-lari di dalam rumah. Rani kaget, sebab pemilik warung menceritakan sosok itu dengan sama persis seperti yang Tika ceritakan. Anak laki-laki yang mungkin umur 5 tahunan, berlarian di dalam rumah yang belum jadi itu. Karena sibuk melayani pembeli, Rani tak bertanya apa-apa lagi pada pemilik warung. Namun ia segera memberitahu Susi dan Tika tentang pembicaraannya dengan pemilik warung. Bersama dengan itu, mereka melihat banyak anak berkumpul di kelas 1A. Anak-anak bilang ada 2 anak yang kesurupan. Dan ternyata 2 anak yang kesurupan itu adalah anak-anak yang tadi berpapasan dengan mereka di dekat pagar sekolah. Salah seorang temannya mengatakan 2 anak yang kesurupan dan beberapa anak lainnya sempat masuk ke dalam rumah yang belum selesai dibangun di belakang warung bakso. Dan mereka mencuri beberapa peralatan tukang yang sengaja ditinggal di dalam bangunan rumah. Kesurupan itu berlangsung beberapa waktu hingga kepala sekolah mengundang seorang kenalan beliau untuk membantu menyadarkan keduanya. Dan setelah beberapa waktu, keduanya segera sadar dan kenalan kepala sekolah meminta kedua anak itu untuk mengembalikan barang-barang yang mereka ambil dari dalam rumah, sebab penghuni rumah itu tak suka dengan tingkah laku keduanya. Penunggu rumah itu adalah arwah anak-anak kecil yang sebelumnya menghuni 5 makam yang ada di sana sebelumnya. Meski makam seluruhnya sudah dipindahkan, namun arwahnya tidak mau pindah dan tetap menghuni tempat itu. Dengan ditemani kenalan kepala sekolah serta ditonton banyak anak lain, kedua anak yang mencuri barang dari rumah itu segera mengembalikannya. Dan semua anak dihimbau untuk tidak mengambil barang apapun yang bukan miliknya. Setelah kejadian itu, tak ada lagi anak yang berani mendekat ke rumah tersebut meski sudah rampung dibangun.